Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kabar penting dari Deputi Kemenpan RB bahwasanya pendataan tenaga honorer ini bukan untuk pengangkatan PPPK maupun CPNS, tetapi bagi mereka yang memenuhi syarat atau kriteria bakal diikut sertakan dalam seleksi PPPK maupun CPNS, dan apabila mereka lulus maka akan diangkat menjadi PPPK ataupun CPNS. Bagaimana buat teman-teman dengan pernyataan tadi? Jadi intinya bahwa pendataan tenaga honorer ini sangatlah penting. Kabar baik juga ini buat teman-teman kita yang masih baru-baru ya. Baru 1 tahun per 31 Desember 2021, maka teman kita akan bisa masuk ke dalam pendataan database BKN. Apalagi ada berita terbaru ya, bahwasanya buat honorer sekolah dana bos ini bisa masuk ke dalam pendataan. Artinya bisa disejajarkan dengan APBD maupun APBN. Penasaran dengan informasi berikutnya? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari berita soloraya.com, dan judulnya ya seperti ini. 2 alasan penting pemetaan honorer atau non-ASN sebelum penghapusan. Hasil rapat koordinasi BKD Jawa Timur dengan Kemenpan RB. Ini berita baru ya, 24 Agustus 2022. Pada artikel ini admin akan meringkasnya ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Pejabat pembina kepegawaian akan melakukan pendataan terhadap tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, dan ini memiliki 2 maksud tujuan. Aba Subagja ini adalah asisten deputi ya, perancangan dari Kemenpan RB. Aba Subagja menjelaskan bahwa pendataan terhadap tenaga honorer atau non-ASN tersebut bukan untuk mengangkat menjadi ASN. Jadi pendataan ini bukan untuk mengangkat menjadi PPPK maupun PNS. Aba Subagja menyampaikan bahwa tujuan atau alasan pejabat pembina kepegawaian melakukan pendataan terhadap tenaga honorer atau pegawai non-ASN yaitu untuk melakukan pemetaan dan mengetahui seberapa jumlah pegawai non-ASN. Nah ini ya, jadi tujuan daripada pendataan tenaga honorer ini adalah untuk mengetahui ya dan melakukan pemetaan. Kemudian setelah didata akan mengetahui berapa sih jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan berikut ini ada poin pentingnya juga nih. Dengan demikian, pejabat pembina kepegawaian dapat mengetahui jumlah tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pusat maupun daerah. Pemetaan terhadap tenaga honorer atau pegawai non-ASN tersebut nantinya apabila terdapat pegawai yang telah memenuhi syarat, maka akan diikut sertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan. Nah jadi ini pernyataan yang sebenarnya beda-beda tipis ya artinya.
bahwa pendataan tenaga honorer ini bukan untuk pengangkatan langsung menjadi ASN ya, PPPK ataupun CPNS, tetapi pendataan tenaga honorer ini bagi mereka pegawai yang memenuhi syarat akan diikut sertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK ya. Dan tentunya kalau seleksinya lulus passing grade ya dan formasinya ada, maka mereka akan diangkat menjadi ASN baik PPPK maupun CPNS ya. Semoga saja ini teman-teman tidak keliru juga ya, bahwa pendataan tenaga honorer ini sangatlah penting. Dan berikut ini adalah ketentuan atau syarat agar tenaga honorer atau pegawai non-ASN tersebut dapat diberikan kesempatan pada seleksi CPNS maupun PPPK. Dan syaratnya adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi untuk syarat nomor 1 ini ada 2 poin ya. Yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2, dan yang kedua adalah mereka honorer non-ASN. Masuknya non-ASN ya, karena bukan kategori 2, yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, serta bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Nah, di sini ya ada pertanyaan khusus di honorer sekolah, apakah honorer yang digaji dengan dana BOS ini termasuk ke dalam APBN? Ternyata kemarin ya waktu rakor, tenaga honorer yang mendapatkan gaji dari dana BOS bisa masuk ke pendataan. Yes ya, alhamdulillah. Kemudian para tenaga honorer di puskesmas ya atau di dinas kesehatan, mereka yang mendapatkan gaji dari BOK ya, bantuan operasional kesehatan, juga ini bisa masuk ke dalam pendataan ya. Ini sungguh kabar yang sedikit melegakan ya buat tenaga honorer yang awalnya ragu dengan gaji harus dari APBN. Ternyata pemerintah memasukkan kategori bahwa dana BOS juga bisa ya memenuhi kriteria untuk pendataan tenaga honorer. Tiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, kalau di sekolah oleh kepala sekolah. 4, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, berarti ini SK teman-teman tenaga honorer khususnya yang baru, maka SK pengangkatan awalnya harus bulan Januari, sehingga terhitung pada 31 Desember 2021 ini sudah masuk ke dalam 1 tahun. Adapun tanggal mulai tugasnya atau TMT-nya bisa 1 Januari, bisa 10 Januari maupun 25 Januari. Artinya di sini dihitung per bulan Januari ya. Ini informasi ini admin mendapatkan saat rakor pendataan dan pemetaan tenaga honorer ya. Jadi yang dulunya ada simpang siur nih, kalau pas 1 tahun ya harus 1 Januari ya 2021, sehingga 1 tahun per 31 Desember 2021. Ternyata dari Bapak Abak Subagja, yang penting bulan Januari ya, tidak melebihi ke Februari, maka itu masih bisa dimasukkan ke pendataan honorer. Syarat yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, itulah ya beberapa kriteria yang bisa dijadikan acuan bagi teman-teman kita honorer ya, bahwa pendataan tenaga honorer ini bukan untuk pengangkatan, tetapi mereka yang memenuhi 5 kriteria ini bakal diikut sertakan dalam seleksi PPPK maupun CPNS.
dan apabila lulus ya tentunya bakal diangkat ya menjadi PPPK maupun CPNS. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Admin doakan ya semua tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.